Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Roma 14 ayat 8 demikian. Jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hidup dan mati bagi Tuhan tidak hanya berbicara mengenai apa yang nampak dari luar, melainkan juga dan yang lebih penting adalah motivasi hati kita. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan atau tidak lakukan bernilai kekal, jika semuanya itu kita tujukan hanya untuk Tuhan. Demikian juga kematian kita berharga jika kita mati di dalam dan untuk Tuhan. Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Motivasi hati yang dinodai dengan kepentingan pribadi dan hawa nafsu daging menjadikan hidup dan mati kita tidak bernilai, sia-sia, bahkan bisa mengacaukan segalanya. Karena nilai setitik rusak susu sebelangah. Masalahnya adalah, mungkinkah hati kita benar-benar bebas dari semua motivasi yang tidak kudus? Selama kita masih ada di dunia ini, jelas tidak mungkin. Sebab walaupun secara status kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Kristus, natur dosa kita masih melekat di dalam hidup kita. Tuhan juga tahu akan hal itu lebih daripada kita mengetahuinya. Dan Dia tidak menuntut kita sempurna saat ini juga. Tetapi Dia ingin kita berproses menuju kesempurnaan seperti Bapa yang adalah sempurna. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kita perlu senantiasa datang kepada Tuhan dan membuka hati kita untuk diselidiki oleh-Nya sampai ke tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak kita sadari. Mengakui dengan tulus dan jujur setiap hal tidak kudus yang disingkapkan oleh Roh Kudus tanpa berdalih. Memohon pengampunan dan bertobat, artinya berbalik dari dosa dan menolak segala keuntungan yang biasanya kita nikmati di dalam dosa tersebut. Saudara, jika kita melakukan hal itu, kita dapat mempersembahkan hidup, bahkan kematian kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Namun, menjalani proses tersebut bukan hal yang mudah. Membutuhkan kerinduan yang besar untuk dimurnikan dan bisa membuat kita putus asa. Sebab setiap kali kita datang kepada Tuhan, pasti ada saja motivasi yang tidak kudus yang disingkapkan oleh-Nya. Tetapi jika kita bertekun, maka setiap kali kita melakukan proses tersebut, Tuhan akan bekerja memurnikan hati kita dan membuat hidup dan mati kita berharga di matanya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk setia berproses dengan Dia, sampai Tuhan berkata, cukup, dan membawa kita pulang ke rumah Bapa yang kekal sebagai orang yang berharga di matanya. Maukah saudara? Amin.